Halo, selamat berjumpa dengan konten Sandi Sularso Low Channel. Kali ini saya akan membahas dan memuat yaitu masalah pelaporan polisi. Ya, ini biasanya banyak yang belum mengetahui masyarakat biasanya didampingi seorang advokat atau lawyer ya. Laporan polisi biasanya dilaporkan masalah-masalah yang berkaitan dengan tindak pidana ya, yaitu yang berhubungan dengan adanya pelapor merasa ada yang melakukan tindakan yang merugikan, misalnya penghinaan, penganiayaan, ada pencurian, kemudian ada penipuan dan lain-lain. Ini dilaporkan ke polisi ya, yaitu polisi yang terdekat di mana calon pelapor berada ya. Lapor ke polisi ini sekarang ini bisa dilakukan lapor lewat online ya, secara online bisa, yaitu telepon 110 ya, bisa dilaporkan adanya kejadian di mana tempat TKP, tempat kejadian perkara berada, ada masalah-masalah yang perlu ditangani oleh polisi ya, misalnya ada penganiayaan, ada pengeroyokan ya, yang berkaitan dengan tindak pidana ya, dilaporkan lewat online yaitu 110. Kemudian polisi akan menindaklanjuti sesuai laporan tersebut ke TKP yang dilaporkan oleh seseorang pelapor tersebut ya. Kemudian setelah pengaduan itu diterima polisi, polisi segera melakukan tindakan, yaitu ke TKP atau tempat kejadian perkara di mana pelapor itu berada. Kemudian ada masyarakat yang tanya, Pak, lapor ke polisi itu apakah membayar? Ada biayanya? Saya jawab, Bu atau Pak ya, untuk lapor polisi itu tidak ada biayanya, gratis ya. Itu sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polisi Republik Indonesia. Pasal 15 ya. Setiap anggota Polri dilarang membebankan biaya tambahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di luar ketentuan undang-undang ya, di luar ketentuan undang-undang ya. Itu ya. Jadi lapor ke polisi tidak ada biayanya ya, gratis. Selanjutnya, bagaimana prosedur melapor ke polisi? Yang pertama tadi sudah saya kemukakan, yaitu berupa pengaduan melalui telepon 110 ya, ke polisi, nanti akan ditindaklanjuti ke TKP tempat kejadian perkara. Selanjutnya yang pelaporan yang menurut saya dengan cara bertemu langsung dengan polisi, yaitu datang ke
kantor polisi terdekat, ya, datang ke kantor polisi terdekat. Ke bagian SPKT, yaitu singkatan dari Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, ya. Nah, di SPKT ini ada petugas yang jaga, ya, secara beraplos 24 jam, ya. Itu melayani masyarakat yang ingin melapor atau mengadu tentang masalah-masalah yang sedang dihadapi, ya. Petugas piket tersebut akan menerima pelapor, akan menanyakan pada pelapor, mau lapor apa Bu, apa Pak, apa Mas, ya. Nanti pelapor harus menjelaskan tentang penipuan, tentang penganiayaan dan lain-lain yang berkaitan dengan tindak pidana. Kemudian pelapor ini harus menyiapkan barang bukti, ya. Ya, minimal 2 alat bukti dibawa untuk disampaikan ke petugas piket tersebut, yaitu petugas SPKT. Kemudian di SPKT tersebut, petugas akan mengkaji laporan tersebut. Dikaji apakah laporan tersebut memenuhi syarat pelaporan tindak pidana. Nah, kalau ini laporan memenuhi syarat, maka laporan tersebut akan diberi nomor, ya, registrasi administrasi penyidikan, ya. Kemudian dari SPKT akan diteruskan atau didisposisikan ke polisi bagian penyidik, yaitu reskrim, sesuai dengan bidangnya, misalnya Harda, nah, dan lain-lain, ya. Nanti setelah didisposisikan ke bagian penyidik, maka polisi akan mempelajari hal-hal yang telah dilaporkan tersebut beserta bukti-buktinya. Biasanya nanti penyidik akan memanggil para pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut. Terutama ini adalah pelapor, kemudian saksinya siapa, ya, barang buktinya apa, ya, tuh. Kemudian kalau itu ada pelaku yang disangka melakukan penganiayaan, nama, alamat, identitas lengkap, sampaikan ke polisi, ya. Nanti akan dipanggil, ya, di cross check, dipanggil sesuai laporan itu bahwa saudara misalnya menipu. Nah, barang yang ditipu ini, ya. Nah, nanti polisi akan menjadikan yang dilaporkan itu, kalau memenuhi 2 alat bukti, akan dijadikan tersangka. Apakah yang dilaporkan ini layak atau perlu ditahan? Kalau perlu ditahan berarti dikeluarkan surat penahanan, kemudian dimasukkan tahanan di Polres misalnya. Kemudian dalam proses penyidikan tersebut, apabila sudah dipandang cukup alat bukti dan lain-lain, ya, dianggap sudah atau bukan dianggap sudah cukup
untuk jadikan tersangka untuk dilimpahkan ke kejaksaan apabila istilahnya sudah P21 ya, sudah lengkap, akan dikirim ke kejaksaan yang sebelumnya kan jaksa sudah diberitahu dengan adanya SPDP ya, surat pemberitahuan sudah diadakan tentang penyidikan ya. Nah, terus kemudian ke P21 jaksa sudah menerima atau belum. Kalau sudah menerima berarti polisi tersebut yang menyidik mengantarkan tersangka dan barang buktinya ke kejaksaan. Biasanya kalau di Polres, di tingkat kepolisian ditahan, biasanya di kejaksaan ditahan. Kalau tidak, biasanya juga kejaksaan ini tidak menahan karena polisi sudah melihat kondisi yang tidak rawan terhadap tersangka tersebut. Tapi apabila dianggap rawan, ditahan, maka kejaksaan juga akan menahan. Kemudian jaksa menyiapkan ya tuntutan kepada tersangka. Jadi kasus yang ada di kejaksaan yang dilimpahkan itu akan dikirim ke pengadilan ya, pengadilan negeri, dikirim untuk disidangkan, di mana jaksa yang sudah ditunjuk di sini akan duduk sebagai penuntut umum di kejaksaan, bahwa misalnya yang melakukan penipuan A atau B benar-benar melakukan tindak pidana penipuan. Nanti dalam fakta persidangan terbukti atau tidak. Kalau terbukti, jaksa menuntut berapa tahun, kemudian hakim yang memutus ya, biasanya kurang lebih 2/3 dari tuntutan jaksa ya. Ya, nanti juga dilihat perkembangan fakta persidangan. Nanti hakim yang akan memutus mau sama atau lebih berat atau berkurang, ini sesuai dengan fakta persidangan. Setelah diputuskan, maka terdakwa ya, jadi sudah di pengadilan istilahnya tersangka sudah menjadi terdakwa, didakwa melakukan tindak pidana penipuan misalnya. Setelah diputus misalnya 2,5 tahun misalnya, kemudian oleh jaksa akan dikirim ke lembaga pemasyarakatan, dikirim terdakwa tersebut ditahan di lembaga pemasyarakatan sampai waktunya habis ya. Biasanya kalau perbuatannya baik di LP akan dapat remisi atau pengurangan ya. Nah, remisi itu hari-hari besar ya, kenegaraan biasanya ada remisi. Kemudian kalau berbuat baik itu nanti yang menilai kepala LP-nya, bisa mengurangi hukumannya ya. Itu nanti dalam praktek bisa dilihat ya, itu dapat berapa nanti bisa ditanyakan. Itu jadi proses pelaporan tindak pidana, saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ini kepada semua saja masyarakat yang berkepentingan. Sampai jumpa pada muatan dalam konten saya Sandi Sularso Lo Channel ini ya. Jangan lupa saudara like dan subscribe. Terima kasih.